Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sering sekali para pengembang proyek aset kripto membuat ataupun memakai istilah-istilah yang kurang dapat dimengerti. Ya tujuannya tentunya agar membuat kita memandang mereka sebagai orang yang lebih pintar. Namun salah satu istilah yang sering digunakan yaitu DeFi. Apa itu DeFi? Di episode kali ini kita akan membahas mengenai DeFi, dimulai dari sejarahnya, bagaimana DeFi lahir, hingga akhirnya apa kelebihan dan juga kekurangannya. Simak episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu bagaimana sejarah dari DeFi sendiri. Tidak afdol kalau kita bercerita soal DeFi tanpa menyentuh soal Bitcoin. Pada tahun 2008-2009, pertama kali merupakan Bitcoin muncul di muka bumi ini. Dengan munculnya Bitcoin, Bitcoin ingin mencapai yang namanya sistem keuangan terdesentralisasi. Dikarenakan sistem keuangan saat ini yang diurus oleh pemerintah pusat yang dianggap kurang becus. Sehingga dirasa dengan adanya Bitcoin ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Namun dengan munculnya Bitcoin, di sisi lain banyak pula pengembang-pengembang proyek yang membuat platform baru, koin baru, dan juga token baru. Dan muncullah Ethereum di tahun 2014. Namun pertama kalinya meledak Ethereum itu di sekitar tahun 2016-2017 hingga 2018, di mana diperkenalkannya yang namanya smart contract ataupun kontrak pintar. Yang mana ini tentunya belum ada di Bitcoin dan baru-baru ini saja ada di Bitcoin. Dengan adanya smart contract ini, maka ini membolehkan banyak sekali pengembang proyek untuk membuat platform baru, koin baru, dan juga token baru, baik di atas Ethereum ataupun membuat di luar Ethereum namun menggalang dana dari Ethereum. Pelan-pelan proyek yang menggalang dana di tahun 2017 silam menyelesaikan proyek mereka dan merealisasikan janji-janji mereka di tahun 2018 dan 2019. Namun tentunya ini hanya segelintir dari segitu banyak proyek yang ada di dunia ini. Saya sendiri juga merugi sih dari banyak proyek yang saya investasikan. Namun akhirnya ada proyek yang bisa berjalan di 2018 hingga 2019 seperti AAV, Synthetix, Kyber Network, dan sebagainya. Salah satu yang paling anyar yaitu Uniswap. Kita nggak akan bahas soal Uniswap lebih mendalam lagi karena nanti akan terlalu panjang. Di awal 2022 ada seorang pengembang bernama Andre Cronje. Andre Cronje sendiri ini mengembangkan satu platform yang bernama Yearn Finance yang bertujuan untuk melakukan yang namanya yield farming. Yield farming ini akan saya bahas di episode berikutnya beserta dengan apa itu DEX ataupun Decentralized Exchange. Si Andre ini sendiri ini memikirkan bagaimana cara memaksimalkan platform-platform yang tadi seperti AAV, Synthetix, Compound, Kyber Network untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada umumnya orang-orang melakukannya secara manual, keluar masuk secara manual, dan ini membuat biayanya menjadi mahal. Maka Yearn Finance ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengotomatisasi semua ini dan mengenakan biaya yang lebih murah pula. Sehingga ini dapat memaksimalkan keuntungan dari investor. Tentunya dimulai dari dirinya sendiri. Hal ini membuat banyak sekali proyek yang muncul di tahun 2020 sehingga tahun itu ditandai sebagai musim panasnya dari proyek-proyek DeFi. Seperti SushiSwap, PancakeSwap, Pickle, dan sebagainya. Sehingga banyak sekali proyek yang muncul dan bahkan gak jarang proyek-proyek ini sekarang sudah mati. Padahal belum sampai 5 tahun loh. Jadi bayangkan banyak sekali proyek-proyek tersebut akhirnya sudah tiada. Fast forward 2022, maka proyek-proyek DeFi hanya segelintir yang masih bertahan. Kebanyakan ya sudah bisa dibilang sudah nggak ada. Balik lagi ke topik hari ini. Apa itu DeFi? DeFi sebenarnya adalah sistem keuangan ataupun aktivitas keuangan yang tidak dilakukan mengikuti pemerintah sentral, yang mana ini dilakukan secara terdesentralisasi. Namun terdesentralisasi di sini jangan terjebak. Terdesentralisasi yang di sini adalah terdesentralisasi secara arsitektur, secara teknologinya. Namun secara kepemimpinannya masih tersentralisasi, masih diatur oleh satu pemimpin tertentu ataupun sekumpulan orang.
Yang mana ini menjadikan proyek ini sangat rawan terhadap yang namanya manipulasi dari si pendiri dan si pemilik. Jadi singkatnya, DeFi ataupun Decentralized Finance adalah layanan keuangan yang bisa kita rasakan tanpa harus melalui pihak ketiga. Dalam hal ini kita bisa langsung melakukan transaksi langsung ke networknya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, perlu diingat kembali bahwa banyak sekali proyek DeFi ini tanpa harus melewati regulasi ataupun aturan tertentu, yang mana tentunya banyak sekali syarat dengan konflik kepentingan. Ini jauh berbeda dengan apa yang ada pada Bitcoin, di mana sistem kepemimpinannya terdesentralisasi juga. Saya sudah pernah bahas banyak sekali mengenai Bitcoin di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar ikuti di episode sebelumnya juga. Lalu layanan keuangan apa saja yang bisa kita dapatkan di DeFi? Ada banyak sekali layanan keuangan di DeFi yang bisa kita rasakan dan juga mirip dengan apa yang ada di saat ini ataupun sistem keuangan konvensional ataupun sering juga disebut dengan CeFi ataupun Centralized Finance. Contoh yang paling sederhana yaitu simpan pinjam. Saya yakin Sobat Pintar cukup mengerti apa itu simpan pinjam. Simpan ya tentunya seperti deposito, pinjam ya seperti pinjaman biasa, dikenakan bunga. Kemudian ada juga tempat pertukaran mata uang, jadi mirip dengan pertukaran falas. Perbedaannya ini adalah pertukaran aset kripto. Contoh lain yang cukup populer adalah adanya marketplace, adanya tempat beli lotre, adanya asuransi, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ini semuanya juga termasuk dalam DeFi. Marketplace dalam hal ini bukan hanya bisa jual beli barang dan jasa, di sini juga bisa jual beli aset kripto seperti NFT yang juga sudah saya bahas cukup banyak di episode sebelumnya. Jadi perbedaan utama antara DeFi dengan sistem keuangan konvensional adalah pada sistem teknologinya yang terdesentralisasi versus yang tersentralisasi. Selain itu, kepemerintahannya juga berbeda. Ini diatur oleh sekelompok developer, sedangkan yang konvensional diatur oleh sekelompok pemilik usaha dan juga yang paling penting adanya regulator. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa DeFi sangat teknis sehingga user experience ataupun pengalaman penggunanya ini masih cukup buruk menurut saya. Sehingga kalau memang ada orang awam yang mau coba untuk masuk ke DeFi, ini akan terasa ataupun terkesan sangat rumit. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ini bermanfaat? Apakah dengan pembuatan DeFi ini hanya hype ataupun memang ini ada tujuan utamanya? Yuk kita gali. Pada awalnya ketika DeFi ini dibuat, tujuan utamanya adalah tujuan yang baik. Mereka memiliki goal ini, goal itu dan sebagainya yang tentunya ingin memaksimalkan keuntungan kita, menurunkan risiko dan juga biaya kita. Namun sayangnya impian itu tampaknya kurang berjalan. Impian tersebut malah dijadikan sebagai lahan bagi para penipu alias para scammer. Yang mana ini juga sangat berbahaya terutama bagi investor yang masih baru, yang baru-baru masuk kemudian ingin dapat keuntungan, ingin tiba-tiba jadi jutawan, ya kebanyakan terjebak di proyek-proyek yang scam. Bercerita soal proyek-proyek yang scam saya sudah bahas di episode sebelumnya ketika saya bahas mengenai rug pull. Jadi Sobat Pintar ikuti juga episode sebelumnya. Banyak sekali investor baru yang masuk ke dunia DeFi, tujuan utamanya adalah mencari koin-koin baru yang nampaknya berpotensi. Ingin dapat keuntungan ribuan bahkan puluhan hingga jutaan persen. Ya tentunya bukan nggak ada banget. Namun apakah ini bisa muat dengan dana kita? Atau istilahnya likuiditasnya apakah ada nggak? Cara lihat likuiditas gimana? Cara lihat likuiditasnya salah satunya ya bisa ke CoinMarketCap. Lihat ke plus minus 2%-nya itu ada angkanya berapa. Misalnya katakan angkanya ada $100.000. Kalau saya selalu menyarankan gunakan dana kita lebih kecil dari 0,5% dari likuiditas yang ada. Misalnya nih, di minus 2%-nya ada $100.000. Kalau kita gunakan hanya 0,1%, berarti maksimal bet kita ataupun yang kita pasang hanya $100. Tentunya ini tujuannya agar kita dapat meminimalisasi risiko kita. Saya nggak mau nih Sobat Pintar ikut-ikutan masuk ke DeFi akhirnya merugi. Ya ini kan agak kasihan gitu loh. Padahal tujuannya saya buat episode ini agar Sobat Pintar lebih ngerti bahwa risikonya sangat besar sekali. Banyak sekali orang yang sudah kehilangan uang di DeFi. Saya sendiri sudah pernah kehilangan uang sekitar 6 jutaan di DeFi. Ya karena waktu itu ya coba-coba.
Ya atas nama ilmu pengetahuan, semuanya kita harus coba-coba, jadi saya bisa ceritakan berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan kata tetangga ataupun berdasarkan baca-baca internet aja. Karena kalau misalnya kita hanya berdasarkan baca-baca lewat internet, ya tentunya ini kan nggak oke gitu loh. Ini berdasarkan pengalaman orang aja. Jadi tentunya informasi yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman, dan kalau misalnya saya hanya berdasarkan baca-baca, ini kan nantinya jadi nggak akurat. Setelah para investor ini masuk ke dunia DeFi, cari koin-koin begituan, setelah kena tipu, kena rug pull, akhirnya kapok. Mudah-mudahan. Masalahnya banyak yang nggak kapok. Masalahnya banyak yang masih lanjutin dengan harapan mereka bisa dapat koin-koin yang bisa plus jutaan %. Ya mungkin ini agak susah sih menurut saya. Saya masih lebih mempercayai bahwa apapun yang kedengarannya too good to be true, ya mungkin aja memang benar-benar too good to be true. Lalu pertanyaannya nih, apakah dengan adanya DeFi ini bakal bisa menggantikan sistem keuangan konvensional? Jawaban singkat saya dan sederhana saya, jawabannya ya pasti enggak. Saya nggak mau ambil contoh negara-negara yang sudah maju ataupun yang udah mengadopsi kripto. Saya hanya akan mengambil contoh dalam hal ini ya Indonesia. Di Indonesia sendiri, pembayaran menggunakan aset kripto dianggap sebagai ilegal, yang mana ini sudah tertuang pada peraturan Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya ada platform baru ataupun proyek baru yang mengatakan nantinya kita bisa pakai ini untuk bayar, menurut saya sih ini agak omong kosong. Ini agak setengah menipu. Karena memang menurut Bank Indonesia kita nggak boleh melakukan pembayaran melalui mata uang lain ataupun melalui aset lain. Yang boleh ya hanya pakai rupiah. Namun apakah proyek DeFi ini pasti akan tetap jalan? Mungkin aja tetap jalan, tapi ini akan berjalan hanya berdasarkan komunitas. Jadi ini bisa-bisa aja. Tapi apakah bisa dijalankan secara nasional sistem pembayarannya? Jawaban saya sih pasti udah enggak. Karena sesimpel kalau misalnya keuangan dipegang oleh swasta, pemerintah mana ada lagi tenaganya, mana ada lagi powernya. Jadi ini tentunya pemerintah nggak mau kasih dong. Dan menurut saya ini lebih baik. Karena paling nggak pemerintah dipantau oleh seluruh rakyatnya, nggak seperti swasta yang kadang-kadang bisa ketinggalan, nggak kelihatan. Jadi ini lebih bahaya malah. Tentunya dengan tiadanya regulasi terhadap DeFi, ini membuat proyek-proyek DeFi banyak sekali inovasinya. Jadi inovasi keuangan yang sebelumnya nggak ada di sistem keuangan konvensional, ini bisa kita temui di proyek-proyek DeFi. Dan tentunya hasil-hasil dari proyek DeFi ini seringkali hasilnya jauh lebih besar daripada sistem keuangan konvensional. Dan yang paling penting, sistem DeFi ini semuanya transparan. Problemnya adalah, ingat bahwa proyek DeFi ini masih menggunakan blockchain yang syarat sekali dengan kriptografi. Yang mana banyak sekali di antara kita yang walaupun kita dikasih jaringan blockchainnya, kita nggak ngerti cara bacanya. Ya jadi walaupun transparan, belum tentu kita ngerti cara baca transparansinya ini. Dan yang tidak kalah penting, dengan adanya proyek DeFi ini, proyek ini tidak ada batasan negara, tidak ada batasan wilayah dan tempatnya. Sehingga ini membuat proyek ini bisa berjalan seluruh dunia. Namun dikarenakan tanpa adanya batasan waktu, tempat, negara, ini membuat proyek-proyek DeFi ini syarat sekali dengan yang namanya scam ataupun penipuan. Dikarenakan nggak ada yang ngatur. Makanya ini sangat penting untuk dapat diatur. Kalau memang nggak bisa diatur, ya tentunya akan cenderung lebih berbahaya. Kemudian yang tidak kalah penting yang dapat menyebabkan banyaknya scam adalah biaya untuk memulai proyek DeFi yang sangat rendah sekali. Ini membuat banyak sekali orang sangat mudah untuk melakukan penipuan. Karena untuk memulai proyek DeFi, biaya yang dibutuhkan nggak sampai $10. Yaitu biaya yang paling rendah sih. Kalau misalnya yang lebih tinggi ya mungkin biayanya mungkin hingga sekitar $10.000. Tapi itu juga terhitung sangat kecil untuk proyek-proyek keuangan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah biaya transaksi dari DeFi masih cenderung lebih mahal daripada biaya transaksi sistem keuangan konvensional. Ya mungkin juga ini dikarenakan economy of scale ataupun skala ekonomi yang sudah lebih besar di sistem keuangan konvensional. Kemudian celah keamanan dari sistem keuangan DeFi ini masih sering dipertanyakan walaupun ada beberapa yang sudah diaudit. Karena audit tidak menjamin bahwa celah keamanan itu akan tiada. Kemungkinannya masih tetap akan ada. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa DeFi adalah sistem keuangan yang sulit digunakan untuk orang-orang yang non-teknis. Orang-orang yang nggak ngerti teknologi akan sangat sulit untuk menggunakan DeFi. Jadi bayangkan nih, kita minta orang tua kita untuk membeli koin tertentu, pakai MetaMask dan sebagainya, ini akan terasa ribet sekali untuk mereka. Mereka bahkan banyak sekali yang
tarik uang ke bank itu setoran aja ataupun slip penarikan saja minta kasir ataupun teller yang nulisin. Jadi ini sangat wajar terjadi. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, DeFi hanyalah sistem keuangan biasa yang mana arsitektur teknologinya terdesentralisasi. Bukan hal yang keren-keren banget, hal biasa-biasa aja. Jadi nggak perlu terlalu mendewakan DeFi. Kemudian karena mudah dibuat, murah biaya untuk membuatnya, ini menjadi sarang penyamun, apalagi tidak ada regulatornya. Ini juga menjadi tempat yang sangat perfect ataupun sangat sempurna bagi para penipu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sering nggak aman dan nggak nyaman untuk digunakan oleh para penggunanya. Sehingga ini membuat banyak sekali proyek DeFi yang hanya digunakan oleh segelintir orang dikarenakan keamanan dan kenyamanannya sangat diragukan oleh banyak sekali orang. Jadi Sobat Pintar sudah pernah pakai proyek DeFi yang mana nih? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.